Halo semuanya, selamat datang di Humas Internship. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, tools-tools yang dibahas tidak semua tools, hanya tools-tools yang sederhana dan yang penting untuk dipelajari di awal sehingga nanti kita bisa membuat desain lebih rumit, dan mungkin untuk desain yang lebih rumit kita bisa buka sendiri di YouTube. Oke, yang pertama nanti kalau misalnya kita udah buka aplikasi Adobe Illustrator-nya, mungkin kalau mau ngikutin referensinya aku, kita pergi dulu nih ke pojok kanan atas, yang Essential Classic ini. Biasanya kan nanti Essentials tuh, kalau misalnya baru buka. Nah, aku biasanya pakai yang Essential Classic. Jadi pilih Essential Classic, jadi agak banyak fitur-fitur di tab-tabnya ini. Nah, oke, yang pertama untuk kalau kita mau bikin desain baru, atau bikin artboard yang baru, kita pergi ke File, kemudian klik New. Nah, di sini. Ini kan ada banyak pilihan nih. Ada 1920 kali 1080, ada yang HDV atau HDTV, ada custom, segala macam. Nah, di sini ada 3 biasanya ukuran yang dipakai yang biasanya sering. Yang pertama itu untuk ukuran Instastory. Untuk ukuran Instastory itu kita pakai yang orientation-nya portrait. Kemudian lebarnya 1080, tingginya 1920. Nah, nanti tinggal klik create. Nah, nanti akan muncul di sebelahnya. Nah, ini biasanya template yang digunakan untuk postingan Instastory. Ukuran yang 16:9. Oke, itu yang pertama. Biasanya untuk ukuran kedua, kita sama juga stepnya, Ctrl N atau New. Nah, ini misalnya untuk buat postingan yang di Instagram, yang kalau kalian tahu, kalau di postingan, itu dia kayak 1080 ke 1080 persegi gitu kan. Tapi waktu dibuka, kita pencet, itu ada muncul bagian atas sama bagian bawah gitu. Nah, itu tuh ukuran 1550 kali 1080. Jadi lebarnya tetap 1080, tapi height-nya ini 1350. Kita create. Ini aku lupa perbandingannya itu ada, tapi aku lupa. Tapi yang jelas ukurannya itu dalam pixelnya, tingginya 1350, lebarnya 1080. Oke. Nah, mungkin dua itu dulu sih. Untuk ukuran yang bisa dipakai itu Instastory 16:9, sama yang tadi 1250 kali 1080. Nah, itu waktu mau bikin desain. Nah, di sini kita lihat ada tools-nya nih, ada bar-nya. Di sini ada selection tools. Nah, ini selection tools biasa untuk kalian ngambil-ngambil. Misalnya kita ngambil mesin tercek nih, kita geser-geser gitu. Nah, ini sama juga. Nah, di sebelah kanannya itu ada direct selection tool. Apa bedanya yang selection tool sama direct selection tools? Nah, contohnya ada di sini nih. Kalau misalnya kita lihat, ini kan kalau kita ngeklik satu segitiga, semuanya ikut keambil juga kan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang direct selection tool, misalnya kita klik segitiga ini, nah kita agak perbesar, sudah kita select pakai direct selection tool, kita kembali lagi selection tool, nah ini bisa kita geser. Salah. Kita klik ini. Nah, ini kan cuma satu nih, terus kita pilih ini, kita geser. Oh, nggak bisa. Oke, salah. Berarti direct selection tools itu harusnya dia direct selection tool tuh kayak gini. Misal kita klik, ini kan segitiganya udah keklik nih. Nah, ini bisa kita kayak, ini kalau kalian ambil, tuh, bisa bikin bundar gitu. Atau ini yang titik-titik ini, kalau kita klik satu, terus kalian tarik, nah, shape-nya bakal berubah. Nah, itu direct selection tools. Kalau selection tools, ya biasa aja. Kalau selection tools, langsung ikut semuanya. Nah, tapi ada triknya juga nih. Misalnya ini kan ada segitiga. Ini kan lagi di grup nih kondisinya. Kalau kita mau ngambil satu segitiga, mau kita geser, kayak ini terlalu mencong nih, terlalu keluar gitu kan. Kita klik 2 kali, tampilannya kayak gini. Kita klik lagi segitiganya, nah ini kita geser.
dia nggak bakal ngegeser yang lain. Tapi kalau kita keluar, kita klik 2 kali lagi, nah ini jadi satu grup lagi. Itu untuk yang di selection tools. Oke. Kita lanjut ke bagian ini, kita skip dulu. Kita coba ke bagian rectangle dulu ya. Nah, ini ada rectangle. Di rectangle ini nggak hanya rectangle, ada yang rounded rectangle tools, kayak gini. Kemudian ada ellipse tools, ada polygon. Kemudian ada juga star tool. Nah, yang flare aku nggak pernah nyoba dan kayaknya nggak bakal kita pakai. Untuk di polygon, kalau misalnya kita bikin polygon nih atau bikin star, kalau kita klik kanan dulu, kalau kita klik 2 kali, nah kalau kita klik 2 kali di polygon tools, kita tuh bisa nentuin kita mau berapa sisi nih polygonnya. Misalnya kita mau bikin 34 deh, gitu kan. Oke, ini kecil ya. Misalnya kita bikin polygon, ininya kita gedein, misalnya 1000. Kemudian kita pengen size-nya itu misalnya ada 21 deh. Oke. Nah ini kan agak bundar nih, tapi kalau kita zoom, nah itu kan kelihatan tuh, ini sisinya ada 21 nih. Kalau di star juga sama, kalau kita klik 2 kali, nah kita tuh bisa nentuin mau berapa banyak gitu. Mau yang bintangnya 4, ada 5, atau ada 6, 7, 8, 9, nah kayak gini langsung. Oh ya, untuk kontrolnya ini, kalau mau atas bawah, kalian bisa pakai mouse, scroll biasa, scroll atas bawah. Kalau scroll sambil tekan keyboard control, dia bakal kiri kanan. Tapi kalau zoom in zoom out-nya sambil pencet alt. Jadi alt itu zoom in zoom out, control kiri kanan, scroll biasa atas bawah. Kayak gitu. Nah, itu di shape tadi. Nah, kalau di shape ini, untuk bagian kotak nih ada juga triknya nih. Nih, kalian lihat ada ini, kayak bulat. Itu kalau ditarik, dia bakal membundar. Tapi ini yang membundar, semuanya ikut bundar. Tapi kalau misalnya kita klik salah satunya aja, udah kayak gini nih, salah satu sudut, kita klik 2 kali, kita tarik, sampai kayak gini, tarik. Nah, itu cuman sebelahnya aja tuh. Satu titik yang kita bundarin tadi. Oke, terus, nah di sini ada curvature tools. Ini fungsinya buat bikin curve ya. Ini kayak gini. Ini diklik-klik aja gitu kan. Nanti disambungin, udah jadi. Itu curvature tools. Ini jarang aku pakai. Kemudian ada pen tools. Pen tools ini dia lebih ke apa namanya? Free shape ya. Tapi lurus-lurus gitu. Misalnya kita pengen bikin bentuk dari sini ke sini ke sini, ini sini lagi, udah gitu. Tapi di pen tools juga bisa pakai yang nggak hanya patah-patah kayak gini ya. Kayak gini juga bisa nih. Misalnya kita ke sini, kita klik pakai shift, terus kita tarik. Nah, kalau shift dia bakal ngebundar. Nanti kita kalau misalnya nggak shift deh kayaknya. Kalau kita tekan, klik, terus tahan dulu, baru kita geser, nah itu bakal ngebundar. Tapi kalau cuma kliknya sekali-sekali aja, dia bakal poin-poin gitu. Kayak ini misalnya, kita klik, tahan, terus klik lagi misalnya, klik, tahan, klik lagi, nah itu juga bisa pen tool. Ini sih kreatifnya kita aja sih. Pen tool udah, curvature, nah ini teks. Teks ini biasa, misalnya kita taruh nih di sini, klik nih sekali. Nah, itu dia bakal muncul dari ipsum segala macam. Nah, untuk konfigurasi fontnya kita bisa pilih di kanan atau di atas ini. Ini font di sini. Terserah mau pakai font yang apa. Di sini biasanya ada yang contoh misalnya kita ambil font apa ya? Arial gitu. Kita ambil contoh font Arial. Nah, di bagian regular ini kita bisa milih yang narrow italic, regular, bold, segala macam. Tapi ini kembali lagi ke apa namanya? File font yang kita download. Kadang tuh ada font yang misalnya banyak, kayak ini kayak Gotham nih kan.
Tapi Gotham Black-nya dia kepisah dari kelompok Gotham yang di sini. Jadi kalau kita mau pilih Gotham Black ya Gotham Black aja. Terus di sininya nggak ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya kita ambil Gotham yang di sini, nah itu ada pilihan bold, black italic, segala macam kayak gitu. Nah, ini tulisan teksnya. Cara besarin fontnya itu bisa dari sini. Atau kita ambil satu sudut, pencet shift, besarin. Kenapa shift? Biar nggak kayak gini. Biar rasionya kekunci. Gitu. Nah, tapi kalau ini shift ya, shift itu dia ke kanan gitu kan. Tapi kalau kita besarinnya sambil tekan shift dan alt, shift alt tekan. Nah, ini dia lebarnya kayak sama-sama ngelebar gitu. Kalau shift kan cuman paling ke kanan atau kiri doang, kayak gitu. Nah, ini juga biasanya kepake tapi juga jarang. Misalnya nih lorem ipsum. Ini kan 0. Ini apa? Ini tuh jarak antar hurufnya. Kalau kita pengen bikin kata-kata lorem ipsum tapi jarak antar hurufnya pengen agak dibesarin, kita bisa ngebesarin. Nah, itu dia bakal ngebesarin jarak hurufnya, antar huruf ya. Nah, kalau yang ini jarak antar kalimat yang beda baris gitu. Misalnya nih lorem ipsum. Kita mikir, oh ini kayaknya terlalu jauh nih jaraknya, kita kecilin nih dari sini. Ini kita kecilin, atau kita besarin yang jauh. Nah, ini jarang aku pakai, tapi aku juga jarang tahu sih ini apa sebenarnya. Tapi misalnya sering dipakai itu yang ini, besarin atau kecilin fontnya, jarak antar baris sama jarak antar huruf. Gitu. Kita masih ke teks lagi ya, bentar. Ini kan lorem ipsum. Misalnya, kita catat deh. Ini nih. Jadi kita ambil contoh di bawah aja. Di bawah ini ada contoh artikel kalau nggak salah. Nah ini. Oke. Di sini kan kalau kita lihat paragraf itu ada beberapa pilihan. Ada yang rata kiri, biasa rata kiri, tengah, rata kanan. Tapi ada juga yang rata kiri, kayak gini. Jadi dia bakal full, kalau kalimatnya full, penuh satu baris, dia bakal langsung justify kiri kanan. Tapi ntar kalau ada lebih ke bawah, dia bakal tepi kiri. Ini juga sama, tapi kalau ada sisa kalimat di bawah, dia bakal ke tengah, atau yang ini, dia bakal ke kanan. Kalau ini bakal ngeratain kiri kanan, walaupun ini agak maksain. Biasanya sih pakai kayak ini, biar lebih rapi. Tapi sesuai preferensi lagi. Rata kiri, tengah, kanan. Rata kiri yang bawahnya aja, rata tengah yang bawahnya aja, dan rata kanan yang bawahnya aja. Ini rata semua. Oke. Gitu. Untuk teks udah. Nah, ini garis. Garis biasa ya, tinggal garis gitu kan. Ditahan garis jadi. Tapi garis di sini kan kalau misalnya kita garis, ini kan nggak ada apa-apanya nih. Kalau cuma garis nih hilang tuh kan hilang. Nah, caranya kalau udah kita garis, nih warnanya kita pilih hitam misalnya. Udah hitam, ini kan untuk di dalam, ini kan fill gitu kan. Kita ganti ke stroke, di swap. Nah gitu. Kita kembali ke selection tools, nah kan ada hitamnya sekarang. Kalau mau nebelin, kita ke stroke, ini gedein. Oke. Nah ini ya terserah kamu ditak-atik boleh. Kalau nggak salah itu juga ada cara bikin jadi dash line, tapi aku agak lupa. Dash line itu lihatnya dari mana? Oh ya, ini kita bisa bikin arrow nih. Kalau kita buka dari sini ya, stroke panel, itu bisa ada arrow. Nah, ini row yang kanan, itu row yang kiri. Kalau nggak salah ada cara bikin dash line, atau ini ya? Oh ya, ini. Stroke. Dash line-nya kita centang. Nah, ini 12 pt. Ini mungkin kalau kita kecilin, bakal ini nih, coba kita lihat. Ya, kalau makin kita kecilin tuh makin halus ya. Tapi kalau misalnya kita gedein di 20 misalnya, nah, 20, ya, dia makin panjang. Kayak gitu. Jadi untuk garis tuh ada bisa bikin dash line, ada bikin arrowhead,
Dan profilnya nih, kalau kita coba ya, ini dashline kita centang dulu. Pilih dashline-nya centang, nih, itu kan profilnya bisa kita lihat sendiri, dia beda-beda. Tapi kalau mau garis-garis normal sih uniform aja ya, nggak usah diganti-ganti gitu. Sama kalau misalnya kalian pengen bikin panah yang apa ya, kayak handwriting, daripada pakai line gini, bikin panah kayak tadi, aku sih biasanya pakai ini. Nah, kita pakai paintbrush tool gitu kan. Ini udah hitam ya. Kalau hitamnya di sini berarti ini kalau di objek yang ini berarti apa namanya, garis tepinya. Kalau yang ini untuk warna yang di dalam. Tapi kalau garis yang warnanya ya warna garisnya gitu. Kalau aku pengen bikin panah kayak handwriting bakal kayak gini sih, kayak gini, sini, udah. Atau misalnya agak rapi deh, ini, set, 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 set. Nah itu. Kalau mau bikin panah yang ala-ala handwriting. Oh iya, tadi aku lupa jelasin warna juga sih. Ini misalnya kita ambil shape, nah ini kan ada warna nih, kita klik 2 kali. Nah ini milih warna, terserah mau gimana. Kalau misalnya kita pengen nambahin apa namanya, untuk warna di garis tepinya, kita klik 2 kali di sini. Kita misalnya pilih warna biru deh, biar kelihatan. Ya, biru. Tuh kan, ini udah ada garis-garis tepi warna biru. Cuman kalau nggak kelihatan, ini struknya sama kayak kita tebelin. Jadi kayak di garis tadi, kita tebelin tepinya. Udah tuh. Ada shape yang dalamnya kuning, tapi garis tepinya biru. Ini kalau kita ganti kayak gini, itu juga tetap bakal ikut. Kalau mau ngilangin birunya, udah kita pencet ini, non. Jadi hilang, nggak ada garis tepinya. Oh ya, untuk pewarnaan, untuk beri gradiasi itu kita pakai menu yang di kanan ini, gradient. Nah, ini kita klik dulu, gitu kan. Tapi ini kenapa nggak berubah? Karena ini settingannya masih ke stroke-nya. Kita tukar dulu nih. Nah, kayak gitu. Ini stroke-nya kita hilangin. Nah, udah kayak gini nih. Kita select. Nah, ini ada tipe gradien yang kayak gini. Ini putih ke gelap gitu kan. Atau yang radial. Ini masih. Oh ya, ini kita klik dulu ya. Kalau gini tandanya berarti kita setting untuk garis tepi. Kita klik dulu di sini. Nah, ini kan sekarang udah di atas nih. Nanti kita bakal setting gradient untuk yang ini. Ini radial, ini gradient, linear gradient, ini freedom gradient. Tapi jarang pakai freedom sih, paling sering pakai linear atau enggak radial. Nah, linear ini misalnya kita pengen ambil warna, misalnya kuning deh gini kan. Nah, putihnya ini bisa kita klik 2 kali, pilih warna dari sini, atau enggak, kita sebelumnya bikin shape dulu. Nah, kayak di sini kan ada kuning nih. Kita bikin misalnya warna oranye, gitu kan. Oranye, kita klik lagi di sini, kita klik putihnya, pilih color picker, klik di sini, nah kayak gini. Nah kan jadi nih, gradient. Ini untuk setting kayak batas, ya bisa lihat sendiri ya, maksudnya apa ini. Geser-geser gradiasinya kapan gitu. Nah ini untuk diputar gitu, misalnya ke sini, nah tuh kan. Atau enggak, kalian gini aja gak bisa kok. Tuh, di apa arrow atas atau arrow bawah, bakal muter sendiri. Oke, ini udah. Untuk gradiasi seperti ini dulu, untuk warna. Nah, paintbrush tool tadi udah dibahas untuk bikin ini, yang tadi ada panah handmade gitu kan, panah handwriting. Kemudian rotate tool, ini jarang aku pakai, nggak ngerti juga. Kalau mau rotate ya kita pakai selection tool aja nih. Ini contoh nih. Ini shape kotak, kita mau putar. Kalian ke tepi sini sampai ada kayak, nah ada panah kayak gitu, jadi putar aja, gitu kan. Atau sambil tekan sambil tekan shift. Nah, misalnya dia shift tuh per 45 derajat ya. Oke. Atau mau ubah dari sini juga bisa nih. Udah ada. Atau ya pakai arrow aja gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi 0 berbalik lagi ke awal. Misalnya deh. Kita undo aja sih. Lagi ke 0. Dah. Oh ya, di sini juga ada fitur flip ya. Ini flip. Ya udah. Jelas kelihatan maksudnya gimana. Ini juga flip. Oh, ini flip ini kan nggak kelihatan ya. Ini flip ini. Ini flip.
Flip kiri kanan, ini flip atas bawah. Betul nggak sih? Ini jadi kiri kanan atas bawah. Nah, kayak gitu. Oke, itu udah sampai ke sana. Jarang dipakai, scale tool jarang dipakai, width tool jarang, free transform tool juga, shape builder tool shape. Ini pernah aku pakai, tapi udah deh aku jelasin aja. Maksudnya gimana? Misalnya kita ambil, ini ada shape nih. Oh ya, cara ngopi shape, biar cepat, jangan Ctrl C, Ctrl V gitu kan. Klik shape-nya, klik shape, kemudian kita pencet Shift dan Alt, gitu kan. Jadi, kita selection tool dulu, tahan. Nah, ini kan udah gerak nih. Kita ambil dulu shape-nya, kita klik. Shape-nya kita klik, terus pencet Shift sama Alt, geser barengan. Nah, kayak gitu. Tiga-tiganya bareng sih. Kita klik, kita Shift sama Alt barengan, kita geser ke atas. Gitu. Atau Alt juga bisa ya. Oh ya, Alt juga bisa nih. Jadi kita klik Alt, geser. Klik sambil di Alt, geser. Klik Alt, geser. Klik Alt ditahan, geser. Oke. Kita buat copy. Atau Ctrl D ya. Bisa nggak Ctrl D? Ya, bisa. Jadi misalnya kita, ini shape-nya, misalnya kita geser ke kiri nih. Nah, misalnya kita kalau geser ke kiri kan goyang-goyang gini kan. Biar nggak goyang-goyang, kalau misalnya pengen geser ke kiri tapi dia tetap sejajar, jadi kita ngekliknya itu, klik shape-nya sambil Alt, tambah Shift. Jadi klik, Shift, Alt, geser. Nah, itu kan sama tuh. Udah. Ctrl D, dia bakal ke sana terus. Gitu. Oke, kita undo. Oke, itu seputar per copy pastan. Udah. Nah, ini shape builder tool tuh kayak gini. Misalnya ada di sini, kita pengen bikin shape nih. Nah, kayak gini. Ini kita klik. Jangan, kita blok dulu. Kemudian kita klik ini, shape builder tool. Nah, misalnya kita mau ambil shape yang mana nih, gitu kan. Misalnya kita pengen ngambil shape yang ini aja nih. Nah, kayak gitu kan. Udah. Yang ini kita download. Yang ini kita delete. Itu juga delete. Nah, jadi itu. Cuman jarang kepake ya. Kalau misalnya mau potong-potong gitu, mending kayak gini. Ya, ini kita copy dulu. Ini dua nih, gitu kan. Kita taruh di sini. Jadi, pakai ini aja. Nah, kita ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Oh ya. Nah, ini kan posisinya ini di atas, ini di bawah ya. Kalau kita pengen ubah biar ini di atas, kita tuh tekan kontrol apa ya? Tanda kurung yang kotak itu loh. Nah, kalau mau misalnya kita 3 objek ya, biar lebih jelas. Kita pengen yang bawah ini ke atas gitu kan. Kita tekan kontrol shift tutup kurung yang kotak. Nah, gitu. Tapi kalau mau kita pindahin ini ke paling belakang, kontrol shift tanda buka kurung yang kotak, yang tajam itu sudutnya. Oke. Tapi kalau mau satu-satu, misalnya kita pengen, ini kan kalau kita lihat ini paling bawah, ini kedua ini yang paling atas. Kalau misalnya pengen ini kita pindah ke tengah, itu tinggal kontrol sama tutup kurung kotak. Tapi nggak mau ya. Bentar, oh iya ada. Oke. Nah tuh, ke bawah, ke atas. Tapi kalau mau langsung ke atas, Ctrl Shift. Kalau mau langsung ke bawah, Ctrl Shift juga. Kayak gitu. Tanda kurang ini loh, yang nih. Nah itu. Tanda kurang itu ya. Oke. Sudah. Nah kita balik lagi. Ini kan misalnya ada shape nih. Kita pilih dua-duanya. Kita klik aja. Nah ini kan udah ke select 2. Kalau kita, ini ada Pathfinder nih, bakal muncul Pathfinder. Nah ini bakal gabungin, klik to unite. Dia bakal gabung shape-nya. Kalau ini bakal dipotong. Jadi yang depan itu bakal motong yang belakangnya. Ini. Kalau ini dia bakal ngambil yang tengah. Kalau ini tengahnya dihilangin. Nah, kayak gitu. Itu Pathfinder. Oke. Ini ada gradient tool. Ya bisa dari sini juga sih, sama aja tadi kayak tadi. Nah, ini color picker atau eyedropper tool. Ini yang paling berguna. Ya, kayak gini. Terus ada namanya artboard tool. Artboard ini fungsinya apa? Ini kan kayak meja kerja ya. Ibaratnya ini meja kerja. Kita pengen desain sesuatu gitu kan.
kita harus bikin kertasnya gitu atau artboardnya. Nah, kita klik artboardnya, kemudian kita tarik nih, bebas. Tapi kalau mau ganti ukurannya, bisa di sini. Misalnya kita pengen tadi kan bikin apa namanya postingan Instagram, Instastory. Lebarnya kita bikin 1080, tingginya 1920. Bisa kayak gitu. Atau misalnya bisa juga pakai preset ini, preset ini. Presetnya ada kertas, misalnya A4 dan ada B5, terserah pakai yang mana. Gitu. Nah, ini kan artboard. Artboard ini fungsinya untuk selain bikin artboard baru gitu kan. Kalau artboard baru kan tinggal kita klik terus udah gitu kan jadi itu. Kita juga bisa ngapus artboard gitu kan. Ini kita hapus nih misalnya. Hapus, hapus, hapus. Atau enggak yang humas internship ini aku geser. Nah, gitu. Itu fungsi di artboard tool. Karena kalau misalnya kita di selection tool, kita blok, itu ngegeser bukan artboardnya, tapi objek-objek yang ada di atas artboardnya gitu. Jadi artboard tool itu fungsinya untuk ngilangin, ngegeser, atau misalnya, pengen dekatin aja deh gitu kan. Nah, dekatin aja di sini. Nah, kayak gitu. Udah. Kemudian ini ada slice tool, jarang dipakai, nggak tahu juga fungsinya. Dan ini ada hand tool. Kayaknya ya hand tool cuma gini-gini aja sih. Tapi ini juga lebih enak pakai scroll-scroll aja ya. Nah, itu sekilas tentang tools terlebih dahulu. Kita bakal lanjut langsung masuk ke desain untuk bikin artikel di sini, sama bikin Instastory atau untuk hari besar dan ucapan ulang tahun nih. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.